kita berdoa. Doa mulai. Doa cukup. Nah, Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Bima tuh kayaknya telat deh Bu. Soalnya tadi ketemu di jalan motornya macet. Kok nggak dibantu sih? Soalnya gak muat kalau sama Bima. Apa diantar ayah sama buku. Coba kalian cari kalian apakah ada sampah? Ada ini sampah. Oh, ada sampah. Buang sampah sana. Tak dibawain. Nanti dibuang ya. Nah, coba kalian cek baju kalian apakah sudah rapi? Mbak Agis dikajiin ya. Anak-anak berdiri. Anak-anak berdiri. Iya, Bu. Rafina belajar ya kemarin. Yang lain kenapa nggak jawab? Belajar ya. Sekarang ada literasi. Siapa yang mau baca? Saya. Itu udah. Dan siapa satunya? Saya. Oke, silakan. Ibu, mengapa margarin jika dipanaskan meleleh, Bu? Karena terjadi perubahan wujud, benda dan menjadi cair. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Denis dan Mbak Maya. Ya, sama-sama, Bu Guru. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah. Nah, Ibu punya pertanyaan. Apakah kalian pernah membantu Ibu masak kue? Benar. Iya. Nah, jika yang udah pernah membantu Ibu memasak kue, coklat yang diberikan ke permukaan yang panas maka akan berubah menjadi coklat. Akan menjadi apa? Ya, menjadi cair ya. Lalu yang kedua, apa manfaat sumber energi panas bagi tumbuhan? Manfaatnya apa? Energi panas bagi tumbuhan.
Juga perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut gas cair. Betul. Nah, tujuan pembelajarannya pesan ini dapat membuktikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu dapat memperjelas pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan lalu mendemonstrasikan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda dengan tepat. Lalu dapat menunjukkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda dengan tepat. Nah, simak video berikut ya. Ya, Bu. Mana? Buat hakikat ya. Apa itu, Bu? Jangan duduk sendiri. Iya. Kita bahas benda cair dan gas tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya. Sifat-sifat benda padat adalah bentuknya tetap, dapat diubah, mempunyai massa. Contoh benda padat diantaranya adalah batu, besi, baterai. Sifat-sifat benda cair adalah bentuknya dapat berubah mengikuti badannya, menempati ruang, mempunyai massa, pernikahan benda cair yang terhadap data, menghadirkan tempat yang berbeda, dapat melakukan suatu usaha tertentu. Contoh benda cair antara lain adalah air dan sifat-sifat benda gas adalah tidak bisa dilihat, ini bisa dirasakan. Bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya, menempati ruang, mempunyai massa, menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah asap. Itulah sifat-sifat benda gas. Nah, ibu mau tanya. Ibu mau tanya. Sebutkan contoh benda cair. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Minyak. Air. Ya. Susu, Bu. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh benda gas? Asap. Gas Sensor. contoh benda bensin padat apa saja? Meja. Ya, pintar. Ini ya contoh sifat-sifat benda ada benda cair, benda padat dan benda gas. Dan gas. Nah, simak video lagi ya. Ya, Bu. Kita balik lagi di channel Jelas. Hari ini kita bahas tentang sifat-sifat benda, teman-teman. Jawabannya adalah ketika kita masukkan pulpen ke dalam 3
wadah yang berbeda, maka bentuknya akan tetap, masanya juga akan tetap. Rubah ini adalah salah satu contoh benda ganda di mana bentuk dan juga masanya akan tetap walaupun berbeda tempat. Sekarang teman-teman tuangkan air ke dalam wadah yang berbeda-beda. Maka bentuk air ketika kita tuangkan ke dalam wadah yang berbeda-beda, maka bentuknya akan menyesuaikan wadahnya. Walaupun bentuknya menyesuaikan wadahnya, namun massa atau berat zat cair yang ada di dalamnya akan tetap. Berikutnya, es adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Namun untuk volumenya atau beratnya bisa berubah. Untuk molekulnya menjadi beda padat tidak akan membeku. Perubahan ini melepaskan kalor. Perubahan dari benda cair menjadi gas namanya menguap. Perubahan. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah menonton videonya kan? Iya, Bu. Sekarang kita kerjakan LKPD ya. Ya. Bagi kelompok 3 kelompok. Berapa kelompok, Bu? 3. 3 kelompok. Aku sama dari Bu. Aku sama ini Bu. Ya. Multi apa apa? Kelompok 1. Kalau mau. Oke. Iya kali itu. Ini kelompok 2. Saya nggak sengaja ini, Bu. Saya kelompok Ayo percobaan dua. itu namanya sudah Pak. Percobaan 2. Ini. Cobaannya Pak. Ini mati. Tapi kepalanya opor. Bisa. Enggak bisa. Ini percobaan 3. Ini percobaan gimana ini Bu? Ini ada langkah-langkahnya ya. Ya, coba. Ini di sini lah ember air sampai 3/4-nya. Itu udah. Berisi. Iya, Bu, paham. Paham kan? Ya, silahkan dikerjakan ya. Iya. Aku bikin nama sih. Ada kesulitan? Iya. Ini dibaca, jadi dipraktikkan. Percobaan 2 isi air selama di gelas atau air nyampah atau Ada kesulitan? Ini Bu. Dia bilang apa? Oh, ini aja. Ini mau digambar ya Bu? Ini ya? Oh, dirawat. Ini yang udah dirawat. Oh gitu ya? Ada yang kesulitan apa enggak? Enggak. Bisa Bu. Kami sudah selesai. Dia akhirnya dibuat mainan dan Mayang yo aku ini pakai ini. Bu, mayang airnya buat mami Bu. Air kencing. Bu, mana ini Bu? Bu, udah balik kan? Selesai semua. Kamu jelek banget. Lo siapa yang mau maju? Oh, Ibu punya Ibu punya perahu. Nanti perahu ini dinyanyikan lagu Halo Halo Bandung melingkar. Nanti kalau misalnya ini berhenti di kelompok 3, kelompok 3 maju. Nyanyi Halo Halo Bandung. Ya.
Karena aku yang salah. Oke, dari percobaan yang telah kami lakukan dan pengamatan yang kami lakukan, di sini kan ada soalnya bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Nah, berdasarkan percobaan kami, bentuk permukaan airnya tetap datar, baik sebelum maupun sudah dimiringkan. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke wadah yang lain? Air jika dituangkan ke dalam wadah, maka bentuknya mengikuti wadahnya. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemana air mengalir? Nah, air akan meresap ke dalam tanah. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah lama dan akan habis. Nah, apa kesimpulanmu? Dan jadi kesimpulannya itu sifat dari benda cair, bentukannya itu tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir ke tempat yang lebih rendah, mendekat ke segala arah, serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Siapa yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ayo maju, ayo maju, ayo. Adit mau makan Bu. Ayo Mas Adit, langsung. Cepet deh, kamu kan ranking 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Gelas akan berangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas tersebut. Nomor 2, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Apa ini Bu? Akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulannya itu bahwa sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas mengenakan ke segala arah. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 tidak boleh makan di kelas. Ibu. Curangin Angel. Sekali lagi. Ya, nggak boleh gitu loh. Boleh. Kita hasil kerja kami. Pertama itu alat dan bahan. Siapkan 2 buah pensil, penghapus, raut dan buku catatan. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Iya, berubah bentuk karena bagian ujung pensil mengalami perubahan setelah diraut. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, bagian ujung dari karet penghapus mengalami perubahan setelah digosok-gosokkan. Kesimpulannya, benda padat bisa diubah wujud atau bentuknya dengan perlakuan fisik. Contoh digosok, diraut, sobek, ditekan atau dipanaskan. Terima kasih Mbak Iin. Mati cepirit Bu. Pada ngantuk kan kalian semua? Ya. Ayo berdiri kita stretching. Ya. Esokis Bu. Tangannya sakit. Masih bau. Sama maunya es krim Bu. Ayo. Terima kasih.
Tadi sudah ngerjain LKPD, sekarang ibu berikan evaluasi ya. Iya. Ini di rumah atau akhiri di sini? Iya. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Tidak boleh. Iya, Devi nyontek. Ayo dikerjakan. Belum, orang dikasih. Ayo dikerjakan Mbak Sulis. Mbak Sulis itu sudah. Bisa lagi ya. Nanti ibu akan mengecek buat besok. Ibu kasih tahu nilai kalian berapa. Oke. Terima kasih. Sekarang saya sudah di penghujung waktu pembelajaran. Siapa yang mau baca kesimpulannya? Adi, Bu. Ya, Adi silakan. Benda dibedakan menjadi 3 dong. Saya benda padan dan gas. Benda padan yaitu benda yang tidak bisa berubah bentuk, tapi benda padan bisa berubah bentuk jika ada tekanan tinggi diberikan kepada panas, tempat panas atau perlakuan fisik. ADRT. Benda lain merupakan benda yang dapat berubah-ubah bentuknya menjadi wadah yang akan digunakan gas dapat berupa napas manusia. Oke, terima kasih Mas Nani. Sama-sama, Bu. Sekarang kita refleksikan ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Gas. Macam-macam. Nah, yang kedua, apa pengalaman yang menarik pada saat pembelajaran pagi hari? Apa hambatannya? Airnya basah, airnya diminum ayam. Airnya basah. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Cornelis. Selanjutnya dibaca Mbak Elma. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nova, aku belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda sehingga aku lebih paham. Ya, terima kasih Mbak Nova sudah mengajari Mbak Elma supaya sehingga Mbak Elma bisa lebih paham tentang pembelajaran perubahan wujud benda ini. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu belajar ya. Tidak apa-apa.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Mana teman-teman? Sebelum kita pulang, kita harus doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa dulu. Amin. Terima kasih anak-anak. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dari topik mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.